Halo, berjumpa lagi dengan saya. Channel diisi dengan konten apa adanya. Kalau pengen ngonten seadanya, kalau nggak pengen ya nggak pernah ngonten. Nah, kali ini saya pengen ngonten jam Seiko solar atau tenaga surya ketika dia tidak dipakai lama, terus kemudian dia mati. Kira-kira nanti pertama kali dia hidup terkena sinar itu bagaimana? Artinya setelah sekian bulan nggak tak pakai kan dia kehabisan tenaga, kehabisan baterai. Kemudian dia mati, istirahat. Dia akan hidup lagi itu ketika baterainya terisi lagi oleh sinar matahari atau sinar apapun. Jadi sinar tersebut akan diserap oleh si jam tangan. Nah, setelah di jam tangan tersebut baterainya terisi sedikit demi sedikit, nanti dia akan bisa hidup kembali. Nah, ini jam yang saya pegang ini dia dalam keadaan mati. Kira-kira bagaimana proses pertama kali hidup ketika dia mendapatkan sinar? Dan ini saya sengaja berada di dalam mobil, apakah dia bisa hidup atau apakah dia harus terkena sinar matahari atau tidak harus matahari, yang penting di tempat yang terang seperti itu. Oke, kita coba lihat bersama-sama. Kita mulai dari sekarang ini, setelah saya balik nanti dia akan terkena sinar. Nah, ini dia dalam keadaan mati ya. Oke, kita tunggu berapa waktu dia akan bisa hidup kembali. Ini asalnya dia mati ya. Nah, mulai hidup. Oke, lucu ya, pertama kali dia hidup ya. Jadi dia detik berjalan langsung 2 kali. Tek 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 tek. Ini tidak terkena sinar matahari. Ini hanya saya berada di dalam mobil, tapi memang di luar ada sinar matahari. Ini saya posisi sekitar jam 1 siang, cuma posisi saya tidak di luar, posisi saya ada di dalam mobil. Nah, seperti ini ya proses pertama kali jam tangan Seiko solar atau tenaga surya berproses menghidupkan mesinnya. Yang awalnya ini baterainya habis, sama sekali tidak terisi baterai, 0%. Nah, dia mulai sedikit demi sedikit mengisi baterainya dengan cahaya dari dalam mobil, bukan langsung terkena sinar matahari. Ini sebenarnya kalau terkena sinar matahari dia akan lebih cepat, tetapi saya pengen lihat ketika dia itu terkena sinar biasa, sinar apa ya, bukan langsung dari matahari, maksud saya seperti itu. Yang penting di tempat terang gitu aja. Jam ini kalau dipakai terus menerus, tiap hari dipakai, malam dicopot, pagi dipakai kerja, sore atau malam dicopot lagi, dia tidak mati karena dia terisi terus. Tapi kalau dibiarin di laci gitu misalnya lama banget, itu dia akan mati. Saya mengatakan sih istirahat sebenarnya. Nah, setelah istirahat, kalau dia mau dipakai lagi, dia akan hidup lagi kalau dia terkena sinar. Nah, ini detiknya sudah mulai berjalan normal ya. Kalau yang pertama kali hidup kan detiknya justru malah muternya 2 kali langsung 2 detik, tek 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 gitu. Nah, sekarang dia sudah berjalan normal seperti biasa. Ini jam tangan Seiko saya ya. Jam tangan saya sih ada berapa ya, pokoknya salah satunya ini yang solar 100 meter, tipenya apa ya, lupa saya. Seiko solar 100 meter, di dialnya ada jam,
menit, detik, menit, dan jam. Kemudian ada dial atau apa namanya, yang lingkaran-lingkaran itu. Ada lingkaran untuk penunjuk hari, kemudian yang samping sebelah kanan itu ada dial tanggal ya, tanggal. Kemudian yang paling bawah di tengah, di bawah tulisan Seiko, tapi yang paling bawah itu adalah indikator jam dengan hitungan 24 jam. Kalau yang muter besar itu 12 jam, kalau yang bawah kecil itu dia hanya ada satu jarum jam, tapi itu menunjukkan waktu selama 24 jam. Jadi misalnya sekarang itu dia menunjukkan jam 10.15 menit, itu malam atau siang bisa dilihat dari dial yang bawah. Oh, berarti kalau dial yang bawah itu menunjukkan di angka 10 yang mendekati 24 itu, yang ini nih, yang bawah ini berarti menunjukkan bahwa ini sebenarnya untuk waktu malam. Jadi ini tadi karena mati ya, baru pertama kali hidup ya, memang belum cocok karena belum dicocokkan. Oke, sekian dulu untuk melihat jam tangan Seiko Solar saya pertama kali hidup terkena sinar. Entah bermanfaat atau tidak video ini, saya hanya ngonten-ngonten seadanya. Terima kasih teman-teman.